Baik, kita memasuki sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari audiens. Masih semangat mungkin ya, sangat jelas tadi pemaparan Dr. Hari. Dr. Hari mempunyai kesimpulan bahwa fatal growth rate meningkatkan morbiditas dan mortalitas, kemudian secara short term akan berpengaruh terhadap paru-paru, kardiovaskuler dan pencernaan, dan tentu deteksi awal sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan neurodevelopmental. Sementara tadi Dr. Hermanto bahwa UGR dan fetal programming jelas akan berpengaruh terhadap penyakit pada dewasa, dan tentu obsesi tidak hanya masalah kehamilan, persalinan dan nifas, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan datang, terutama otaknya, dok. Betul ya? Mungkin sudah ada pertanyaan? Mungkin kalau begitu saya tanya dokter. Mungkin untuk realnya Dokter Hari, kira-kira apa nih tip and tricks sehari-harinya untuk tadi ya mengurangi morbiditas dan mortalitas, terutama pada beberapa organ yang mungkin terjadi kalau terjadi FGR. Terima kasih dokter. Jadi memang ANC yang rutin itu bisa kita enak kalau pasiennya datang rutin, oh kita bisa prediksi, oh ini SGA atau IUGR yang topik-topik sebelumnya. Tapi apabila kita ketemu IUGR, sebisa mungkin kita pertahankan, tapi kita juga harus menilai seperti Doppler dengan Doppler terutama. Mungkin nggak kita bisa mempertahankan yang seperti itu ya, dinilai. Apabila kita bisa mempertahankan dengan Doppler, kondisi Doppler prediskia yang masih bagus, kita pertahankan dengan terus sebagai inkubator terbaik. Akan tetapi apabila indikator Dopplernya sudah mengarahkan ke arah yang asfiksia, mau tidak mau kita terminasi. Ya, jadi memang mungkin jadi dilema untuk kita sendiri ya, karena mungkin selain growth resistance mungkin preterm juga terjadi ya. Iya. Mungkin untuk Dr. Hermanto nih, kira-kira dok, yang realnya juga nih, kira-kira untuk yang tip and trick praktisnya gimana nih dok untuk sehari-hari? Kita lebih terbuka. Memandang hamil jangan melayani antenatal care itu bukan menyiapkan persalinan saja. Itu jadi kita baik-baik ke ibunya. Nah, kalau di Jawa itu ada neloni, mitoni. Itu mungkin di semua kultur ya ada. Di Sunda juga, di Jepang itu taijio, taikyo. Kalau di Cina namanya taijio. Jadi ada ritual-ritual itu, satu penghargaan terhadap kehidupan dalam rahim menurut saya. Ini bukan parasit yang nunut terus keluar dari benda dari ibunya. Ada satu benda yang saya ingin kita memandang, jangan membonsai ini satu benda keluar dari benda ya. Ini satu pemilik masa depan yang sedang dititipkan ke ibunya. Itu perubahan mindset menurut saya. Jadi kita jangan membonsai saya sarapan enggak, ini kan 100 tahun yang lalu ini ini ternyata kita temukan ini IGR ini ya, fetal programming, developmental origin of health and disease. Kesehatan, penyakit dan kecerdasan masa dewasa itu diprogram sejak. Jadi baik-baiklah kita saat hamil. Semestinya kita narik paling tinggi dari semua spesialis, melihara ibu, melihara janin, dan kita berpikir 90 tahun ke depan ya. Fetal neuron ini menurut saya kurang tergarap. Nanti diambil IKIP repot nanti. Saya usul kita ambil ini, jangan sampai orang IKIP yang ambil. Ya itu praktisnya itu diajak ngomong, bacakan cerita. Kalau di Quran itu di Katam 30 juz, saya ketemu orang yang teman tentara ya dulu. Itu dia waktu istrinya hamil itu disuruh ustadznya puasa 40 hari. Puasa 9 bulan setelah itu. Kemudian istrinya disuruh Katam. Anaknya dua-duanya 6 tahun tuh hafiz. ya itu dari mungkin ada cara lain, tapi bahwa selama hamil itu periode yang sangat penting, mungkin paling penting dari 90 tahun hidup kita, cuma 9 bulan, tapi berdampaknya luar biasa. Ya itu aja. Iya, makasih dok. Kalau tadi tarifnya paling tinggi, mungkin dinilainya tidak manusiawi katanya dok.
Kita nolong ibu hamil, tapi dikasih di casnya paling tinggi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari audiens? Bila tidak ada, mungkin kita cukupkan sesi ini. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Hermanto atas presentasi yang luar biasa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.